Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Menjadi ibu untuk anak pelakor. Suamiku Har adalah profesor yang baik hati dan lembut. Di rumah dia bahkan tidak kuat mengangkat karung beras. Di video, dia malah meletakkan kaki putih wanita itu ke bahunya sambil menabrak dengan kuat. Bibir yang selalu tersenyum padaku tampak mencium dan menjilat leher wanita itu dengan penuh hasrat, seolah-olah dia mendapat harta karun besar. Dia tidak terlihat seperti berusia 70 tahun. Ibu, apa yang kamu lakukan? Menantuku yang baru pulang kerja sontak terkesiap dan hendak menggendong anaknya. Aku tersadar kembali dan buru-buru mematikan layar. Menantuku memutar bola matanya dengan kesal, lalu mengeluh. Kukira kamu bakal sangat kolot karena dari desa. Siapa sangka kamu malah seliar ini di usia tua, padahal ayah adalah orang yang berpendidikan. Usai mengeluh, menantuku membawa anaknya ke kamar. Sementara itu, aku masih syok. Aku tahu mereka melakukannya di asrama universitas. Hart bilang dia tidak suka berada di rumah karena bising. Dia lebih terbiasa membuat penelitian di lingkungan yang tenang. Dia juga bilang tidak bisa memberiku kunci asramanya karena gedung itu punya universitas. Jadi, aku harus mengabarinya dulu kalau ingin membantunya beberes asrama. Spray yang mereka gunakan bahkan adalah spray yang baru kupasang 3 hari lalu. Menantuku khawatir aku mengganggu Har. Nyatanya, dia tidak tahu Har tidak pernah menyentuhku. Tiba-tiba, aku mencium bau gosong. Aku baru teringat aku memasak sup. Ketika aku buru-buru mematikan api, tanganku terkena asap panas. Sup yang lesat setidaknya harus dimasak selama 3 jam. Sudah bertahun-tahun aku memasak sup untuk Har. Putraku Finn langsung mengeluh setelah masuk. Dia bahkan belum melepas sepatunya. Ibu, masa kamu gak cium bau gosong? Kemana aja? Cuma ayah yang bisa tahan sama kecerobohanmu ini. Dulu, Har memberitahuku bahwa kemaluannya pernah mengalami cedera sehingga dia menderita impotensi. Dia awalnya tidak berniat menikah lagi, jadi akhirnya mengadopsi seorang anak. Siapa sangka, Hart malah bertemu denganku, gadis desa yang yatim piatu. Aku lebih muda 15 tahun dari Hart. Yang memperkenalkan kami adalah Mak Comblang. Mak Comblang itu berkata, Hart adalah orang yang berpendidikan. Dia juga tampan, hanya saja dia punya anak adopsi. Kamu harus menjaga anak itu kalau bersamanya. Zaman dulu tidak seterbuka sekarang. Setelah mendengarnya wajahku pun tersipu. Hart memang tampan dan cerdas. Aku merasa pria seperti ini tidak bisa dijangkau olehku. Namun, Mak Comblang berkata lagi, Hart bilang kalian bisa langsung ambil akte nikah kalau kamu setuju. Aku tidak pintar berbicara, wajahku merah. Aku hanya bisa memberikan semua permen susu yang tidak rela kumakan kepada Finn. Kemudian, aku baru tahu Hart terburu-buru untuk menikah karena ibunya lumpuh dan butuh orang untuk menjaganya. Tahun itu, aku merawat ibunya Har dan Finn dengan sepenuh hati. Aku menganggap Finn sebagai putra kandungku. Aku sudah terbiasa hidup susah, jadi sama sekali tidak mengeluh. Meskipun Har dan Finn tidak punya hubungan darah, keduanya justru punya karakter yang sama. Mereka sama-sama tidak sabaran padaku. Finn menatap tanganku yang melepuh sambil mengernyit. Dasar kamu ini, kalau kamu sehebat Bibi Hera, mungkin ayahku gak bakal begitu stres. Begitu mendengar nama Hera, aku merasa tidak nyaman. Hera adalah teman lama sekaligus rekan kerja Har. Dia berwibawa. Semua mahasiswa mengakui keanggunannya. Usianya sudah 70 tahun, tetapi dia tidak menikah. Hera sering datang ke rumah ini. Aku merasa orang seperti Hera pasti kesepian karena sendirian di kota ini. Jadi setiap kali masak, aku akan menyuruhnya datang. Hera dan Har sepertinya punya topik yang tidak ada habisnya. Kadang aku ingin mendengar, tetapi Hart malah mengusirku. Kamu bahkan gak tamat SMP, ngapain ikut-ikutan? Hera akan menepuk lengan Hart dan berkata, gak ada kata terlambat untuk belajar. Wajah Hera memang dipenuhi senyuman, tetapi tatapannya itu malah terlihat iba. Kemudian Hera akan menanyakan beberapa kata susah kepadaku. Saat melihat tatapanku yang bingung, dia akan tertawa. Nggak apa-apa, kamu bisa pelan-pelan belajar kalau nggak punya bakat. Hera seperti Dewi yang menatap rakyat jelata yang menyedihkan.
Pada akhirnya, aku berhenti bergabung dengan pembicaraan mereka. Lagi pula, Har tidak suka aku menunggu mereka. Suatu kali saat aku kebetulan melewati gedung asrama, aku ingin membantu Har beberes tanpa memberitahunya. Kebetulan Har dan Hera sedang membahas sesuatu. Har marah besar karena aku mengganggu mereka. Kamu nggak ngerti privasi, sampai kapan kamu bakal begini? Kamu ini nggak paham apa-apa, otakmu terbuat dari apa sih? Dulu aku merasa malu sekali karena dibentak di hadapan Hera. Namun sekarang aku merasa Hera yang seharusnya malu. Har, Hera, kalian adalah tokoh utama di dalam video itu. Karena sup gosong tidak ada makanan untuk hari ini, menantuku memang hanya diam, tetapi wajahnya sangat masam. Koa masih kecil, tapi ikut kita makan makanan gak sehat seperti ini. Keluhnya, cuma sesekali, gak pernah separah yang kamu katakan, hibur Finn. Menantuku langsung naik pitam. Apa maksudmu? Koa bukan anakmu ya? Kamu gak peduli sama dia? Aku capek-capek kerja tapi gak ada makanan di rumah. Waktu kamu di rumahku, apa ibuku membiarkanmu pesan makanan dari luar? Ucapan ini jelas ditujukan padaku. Finn merasa makin kesal karena dirinya itu terseret. Ibu juga salah, coba lihat ayah dan bibi Hera. Mereka sudah 70 tahun, tapi masih semangat. Kamu baru 55 tahun, tapi sudah pikun ya. Aku gak punya waktu menjagamu. Finn selalu berbicara belak-belakan seperti ini. Menurutnya sikapnya memang seperti Har yang belak-belakan. Namun saat berhadapan dengan Hera, Finn akan bersikap sangat lembut. Bibi Hera gak seperti ibuku yang gak tahu malu. Kalau suaraku terlalu keras, takutnya dia terkejut. Ini pertama kalinya aku memasang ekspresi dingin. Biasanya kalian juga sering pesan makanan dari luar, padahal aku masak. Finn, orang gak berguna mana yang bangun jam 5 pagi untuk masak sarapan dan cuci baju. Setelah punya ayahmu beres, aku harus ke rumah kalian lagi untuk bantu. Setelah kalian pergi kerja, aku harus urus anak kalian. Kalian bilang, Koa harus makan makanan sehat. Aku harus masak khusus untuknya lagi. Setelah antar Koa ke sekolah, aku kembali dan membantu kalian merapikan rumah. Kemudian aku harus merapikan tempat tinggal ayahmu lagi. Makan siang dan makan malam juga harus dimasak. Setelah kalian makan kenyang, aku harus cuci piring. Kegiatanku ini bukan cuma sehari atau 2 hari, melainkan bertahun-tahun. Terus kamu bilang aku gak berguna. Finn merasa gusar mendengarnya. Dia langsung menyahut. Bukannya ini sudah kewajibanmu? Lagi pula, kamu gak kerja. Kalau enggak, ngapain kami memanggilmu ibu dan Koa memanggilmu nenek? Ekspresi menantuku tampak dingin. Dia menggendong Koa dan hendak keluar. Ini urusan keluarga kalian. Jangan bawa-bawa anakku. Aku mau pulang ke rumah ibuku. Biasanya aku selalu melerai saat mereka bertengkar. Aku akan minta maaf kepada menantuku dan membujuknya. Namun, sekarang aku tidak peduli dan Finn makin murka. Finn menarik istrinya dan membentak. Pesan makanan dari luar saja harus marah-marah begini. Kamu juga sering pesan makanan dari luar kalau di rumah ibumu? Menantuku mengempaskan tangan Finn, lalu memelototi sambil memekik. Setidaknya orang rumahku punya rasa malu. Nggak ada yang bakal mengajaknya menonton film kotor seperti itu. Finn kebingungan. Menantuku menggertakkan gigi dan meneruskan. Bilang saja kalau kamu malas menjaga Koa. Kamu bisa kasih dia nonton kartun. Kenapa malah sejahat itu? Dia baru 4 tahun. Kamu nggak takut dia trauma? Dia mengira aku sengaja memperlihatkan film porno kepada Koa. Sejak Finn menikah, aku selalu bersikap baik kepada istrinya karena takut dia merasa tidak nyaman. Namun, malah hasil ini yang kudapatkan. Finn akhirnya paham. Dia mengernyit dan menyergah. Kamu nonton film semacam itu? Bahkan mengajak Koa. Nenek macam apa kamu ini? Finn mendorongku dengan kuat. Aku sampai mundur beberapa langkah. Kebetulan Hart berdiri di belakangku. Tubuhku mengenainya. Hart mendorongku dengan jijik dan berdecak. Ngapain kamu? Kamu ini gak sadar umur ya? Aku seperti bola yang ditendang sana-sini. Kami sudah menjadi suami istri selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah menyentuhku. Bahkan ketika aku ingin memeluknya dan menggandeng tangannya, dia merasa keinginanku itu sangat tercela. Finn mengadu. Dia mengajak Koa nonton film porno. Alis Hart lantas berkerut. Dia menatapku dengan kesal. Aku tahu, kamu gak berpendidikan, tapi kamu gak seharusnya serendah ini. Ketika melihat ekspresinya yang sok suci, aku langsung teringat pada ekspresinya di video.
Seketika aku merasa mual. Aku seperti terjatuh ke lubang kotoran selama bertahun-tahun. Menjijikkan. Tubuhku gemetaran saking emosinya. Aku berucap dengan suara bergetar. Benar, aku nonton. Pemainnya adalah Profesor Hart yang terhormat. Menantuku membawa kau pergi. Dia bilang kami sekeluarga gila. Finn menyalahkanku karena mengira aku sembarangan bicara. Dia bilang aku ingin menghancurkan rumah tangganya dan ingin putus denganku. Setelah mereka pergi hanya tersisa aku dan Hart. Kami bertatapan. Untuk sesaat aku mengira Hart akan merasa malu dan menyesali perbuatannya. Siapa sangka dia berdecak dan berkata, "Ruth, kamu gak bisa menghargai privasi orang ya? Atas dasar apa kamu mengutak-atik laptopku? Dasar gak tahu malu." Nada bicara yang sama seperti biasa. Dia lagi-lagi menyalahkanku. Kemudian dia meletakkan tasnya dan menggantung jaketnya. Setelah melepas sepatu, dia duduk di samping meja makan dan berujar, "Kuharap ini terakhir kalinya kamu melampaui batas toleransiku. Ambilkan sup." Hart mengernyit dan tampak lelah. "Aku sudah tua. Jangan buat aku capek. Kamu telepon Finn dan minta maaf padanya nanti." Koa pasti ketakutan. Saat ini amarahku telah berkecamuk. Nafasku terasa berat. Seluruh tubuhku terasa kebas. Aku berjalan ke depan Hart dengan tidak percaya. Kamu dan Hera bersinah." Saat berikutnya Hart langsung menamparku. Dia membelalak sambil membentak, "Ruth, jangan mengucapkan kata serendah itu. Dasar gak berpendidikan." Aku merasakan bau amis darah di mulutku. Setengah wajahku bengkak. Air mata tak kuasa berderai. Aku memekik dengan terisak-isak. "Kamu sudah menipuku selama ini. Kamu berhutang padaku." Hart makin gusar melihatku menangis. Dia menyapukan semua barang di meja. "Nipu apa? Kamu sendiri yang menerimanya kan? Sejak awal aku sudah bilang gak bisa berhubungan badan sama kamu. Selama bertahun-tahun ini wanita desa sepertimu bisa hidup tenang berkat aku. Tanpa aku, apa kamu bisa pindah ke kota? Kamu bisa tinggal di rumah seperti ini. Kamu bakal dihargai orang di luar sana. Lagian kamu sendiri yang gak keberatan kalau aku gak bisa memuaskanmu. Aku impoten atau enggak, apa urusannya denganmu? Entah apa yang kamu ributkan sekarang. Aku sudah memberimu uang bulanan kan?" Sekujur tubuhku gemetaran. Aku merawat keluarga ini dengan susah payah. Namun bagi Hart, aku tidak ada bedanya dengan pembantu. Hart sangat mementingkan kebersihan. Ketika melihat seisi rumah yang berantakan, dia pun tidak tahan dan ingin pergi. Setelah mengutak-atik laptopnya, dia berujar dengan dingin, "Aku tidur di asrama malam ini. Cepat bersihkan kekacauan ini." Aku menghentikannya. "Aku mau cerai." Hart mengernyit dan mencebik. "Jangan meniru hal-hal bodoh di sinetron. Kalau cerai, besok kamu tidur di kolong jembatan. Kamu sudah tua, seharusnya pikirin anak-anakmu." Hart pergi begitu saja. Dia sudah terbiasa dengan sikapku yang penurut dan mengalah. Dia mengira aku tidak bisa hidup tanpa dirinya. Sepertinya dia sudah lupa bahwa aku adalah anak yatim piatu sebelum mengenalnya. Sejak awal aku memang tidak memiliki apapun. Mana mungkin aku takut kehilangan. Orang tua di desa bilang, "Jangan menindas orang baik, nanti kena karma." Hart, karmamu akan datang. Malam itu, aku berkemas dan pulang ke kampung halamanku. Hart tidak pernah ikut aku pulang, jadi tidak akan tahu seluas apa rumahku. Tidak peduli sesibuk apa, aku selalu meluangkan waktu sebulan sekali atau 2 kali untuk membersihkan rumahku. Biasanya aku juga menyuruh tetangga membantuku merawat, jadi meskipun agak tua, rumah ini tetap bisa ditinggali. Anak yatim piatu sepertiku mudah sekali menyerahkan diriku kepada orang lain, tetapi tetap akan menyiapkan jalan mundur untuk diri sendiri. Bagaimanapun, aku merasa status Hart terlalu tinggi bagiku. Mungkin saja dia mencampakkanku suatu hari nanti. Siapa sangka, aku yang mencampakkan mereka. Orang pertama yang menyadari kejanggalan adalah menantuku. Dia keluar dari kamar, tetapi tidak melihat sarapan di meja. Finn menendang sepatu di lantai dan mengatakanku bolos kerja. Aku duduk di halaman sambil menikmati bubur yang masih panas. Finn menelponku, "Sudah jam berapa ini? Kenapa kamu belum kemari? Kami bisa terlambat kerja." "Koa berak, kamu juga harus membersihkannya." Aku berjejak seperti biasa dilakukan ayah dan anak itu. "Aku lagi makan, kamu malah bahas berak. Gak sopan sekali padahal ayahmu profesor." Finn termangu sejenak sebelum naik pitam. "Kamu sudah makan? Kami kelaparan." Selama bertahun-tahun ini aku selalu melayani mereka terlebih dahulu.
Setelah mereka makan, aku akan makan sisanya. Hari ini, akhirnya aku masak sarapan untuk diriku sendiri. Aku jadi merasa hidup sendirian lebih menyenangkan. Aku nggak perlu peduli pada pemikiran orang lain. Aku dan ayahmu sudah mau cerai. Kamu ikut dia saja, sahutku yang menggigit telur. Lezat sekali. Semalam tetangga memberiku acar. Buburku makin enak dimakan bersama acar. Cerai? Kamu sudah gila ya? Pekik Vin dengan suara nyaring. Gak masalah kalau kamu gak mampu menghasilkan uang untuk keluarga. Tapi jangan buat onar, kami semua sangat sibuk. Kami gak punya waktu bermain denganmu. Di ujung telepon aku mendengar menantuku berteriak. Vin, cepat kemari, cebok anakmu. Aku tertawa. Ya, aku tahu kalian sangat sibuk. Aku juga sibuk. Jangan telepon aku kalau gak ada urusan penting. Usai berbicara aku mengakhiri panggilan. Aku memang tidak pintar menghasilkan uang, tetapi aku juga tidak pintar menghamburkan uang. Makna kebahagiaan sangat sederhana bagiku, yang penting bisa makan dan hidup dengan baik. Selama ini aku sangat sibuk dan memang tidak bahagia. Setelah meninggalkan mereka, aku jadi punya banyak waktu. Pagi hari aku membereskan rumahku dan bercocok tanam. Aku bahkan punya waktu untuk bergosip dengan tetanggaku. Untuk apa buang-buang waktu dengan orang seperti mereka? Kalau bercocok tanam sejak dulu, entah sudah sebanyak apa hasil panenmu. Gak usah berhubungan lagi dengan mereka. Aku menatap tanah yang baru dibajak. Ketika mencium aroma tanah, hatiku terasa sangat nyaman. Hart dan keluarganya meremehkan tanah. Padahal tanah paling punya hati nurani, asalkan bekerja keras. Pasti akan ada hasilnya. Berbeda dengan manusia yang tidak tahu balas budi. Tetanggaku berkata, mulai sekarang kita bakal tinggal bersama di desa ini. Tempat ini baru rumah kita. Kita nggak mengejar kekayaan, yang penting bahagia. Lagian sekarang banyak penduduk kota pindah kemari loh. Mereka bilang lingkungan di sini sangat bagus. Yang dikatakannya benar. Ketika kami menganyam keranjang di depan desa siang ini, ada beberapa anak muda yang mengelilingi kami untuk berfoto dan belajar. Mereka adalah para mahasiswa. Saat mendengar tentang universitas, aku seketika merasa gusar karena teringat pada Hart. Aku bilang mau bercerai, tetapi dia mengira aku hanya main-main. Aku harus mencari tahu seperti apa prosedur perceraian. Sore hari tiba-tiba turun hujan deras. Saat hendak menutup pintu, aku melihat para mahasiswa diguyur hujan. Aku menyuruh mereka masuk untuk berteduh, lalu membuatkan teh jahe. Ketika mereka berterima kasih padaku, aku langsung teringat pada Hart yang tidak pernah mengucapkan kata terima kasih selama bertahun-tahun. Tiba-tiba ponselku berdering. Hart menelponku. Setrika kemeja biru yang ada di lemari. Lalu antar ke asrama. Besok aku mau pakai. Aku mendengar gemuruh dari ujung telepon. Sepertinya di kota juga sedang turun hujan. Aku pun membalas, kenapa nggak ambil sendiri? Meskipun dipisahkan oleh jarak, aku tetap bisa merasakan amarahnya. Ngapain kamu pura-pura bodoh? Gimana aku bisa pulang kalau hujan deras? Jangan ganggu Vin dan lainnya. Kamu naik bus saja. Sejam juga sampai. Usai melontarkan itu, Hart hendak mengakhiri panggilan. Tiba-tiba aku mendengar suara seorang wanita. Siapa lagi kalau bukan Hera? Suruh dia bawa dasi abu juga. Aku takut dia nggak bisa mencocokkan warna. Nanti dia bawa yang merah pula. Aku mengepalkan tanganku dengan erat. Ini pertama kalinya aku takut kalimatku kurang kasar. Hart, kamu takut hujan ya? Gampang saja kamu di bawah, Hera di atas. Kalian bisa sampai di rumah tanpa kena hujan. Terus kamu tinggal pilih, mau dasi abu atau celana dalam merah. Hart termangu. Sesaat kemudian dia membentak dengan tidak percaya. Ruth, kamu gak bisa mengatakan hal yang lebih baik ya? Aku terkekeh-kekeh. Ya, cuma kamu yang bisa. Kalian berdua bisa. Pokoknya kalian serasi deh, sama-sama busuk. Bentakan Hart membuat telingaku sakit. Ruth, jangan keterlaluan. Kalau kamu macam-macam, aku bisa membuatmu menderita. Kamu harus tahu diri, jangan sampai aku ngamuk dan kamu baru mohon-mohon padaku. Aku menggenggam erat ponselku. Jika memungkinkan, aku pasti sudah memelintir lidah Hart. Aku memaki, dasar tua bangka sialan. Gak usah basa-basi, pokoknya aku mau cerai. Selama bertahun-tahun ini aku tidak pernah berbicara sekasar ini. Aku selalu berhati-hati karena takut salah berbicara dan Hart akan makin meremehkanku. Selama ini aku merasa Hart adalah pria yang berpendidikan. Dia tidak pantas untuk orang rendahan sepertiku. Namun kini aku sadar,
Hart sudah tua, tetapi masih begitu mesum. Apa bedanya dia dengan binatang? Manusia memang unik. Setelah sadar, mereka tidak akan pernah kembali lagi. Sekarang, aku selalu merasa mual setiap kali teringat pada Hart. Selesai memaki, aku langsung mengakhiri panggilan supaya Hart tidak punya kesempatan untuk membalas. Ternyata menutup telepon duluan begitu memuaskan. Aku menoleh, lalu melihat para mahasiswa itu bertatapan. Sepertinya suaraku terlalu keras tadi. Ponselku ini awalnya adalah milik menantuku, lalu diberikannya kepada putraku dan akhirnya menjadi milikku. Pengeras suaranya memang kencang. Har pun sering menceramahiku karena hal ini. Aku jadi takut dan selalu berhati-hati saat bertelepon. Para mahasiswa yang tadinya mengobrol seketika terdiam. Suasana menjadi sunyi senyap. Beberapa saat kemudian, salah satunya bertanya kepadaku, "Bibi, kamu mau cerai ya?" Matanya yang sipit itu menatapku. Gadis yang satu lagi mengangkat tangan dan berkata, "Bibi, kami dari jurusan hukum. Mungkin kami bisa membantumu." Aku tahu tentang jurusan hukum, hanya saja aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskan hal memalukan ini kepada mereka. Saat ini tetangga yang membantuku menjahit selimut sontak berucap, "Katakan saja, mereka yang gak bermoral, seharusnya mereka yang malu." Siapa sangka, putraku dan menantuku datang ke desa untuk mencariku. Mereka membawa 2 kotak barang. Kotak itu sudah ada di dapur sejak 3 bulan lalu. Keduanya bertanya-tanya kepada penduduk desa ketika menemukanku. Aku sedang memberi makan ayam. Menantuku tanpa sadar menutup hidungnya, lalu meletakkan tangannya dengan malu dan menyapa dengan tersenyum, "Ibu." Kemudian dia mendorong putraku. Finn baru menyapa dengan enggan, "Ibu." Kemudian Finn mengejek seperti biasa, "Kamu bisa enak-enak di rumah, tapi malah memilih hidup susah di sini. Sebenarnya apa maumu?" Aku memberi isyarat mata untuk menyuruh mereka duduk di tikar. Aku bertanya dengan tidak acuh, "Ngapain kalian kemari?" "Ibu, kami datang untuk menjemputmu. Koa sangat rindu padamu." Dia terus mencari neneknya. Aku menunduk menatap lantai. "Aku nggak pintar jaga anak, suruh ibumu yang jaga saja." Finn berdecak, "Sudah cukup. Kalau bukan karena ibu mertuaku capek sampai sakit, aku nggak bakal datang." Menantuku sontak mencubit Finn dengan kuat. Aku merasa lucu melihat tingkah mereka. "Jadi kalian kekurangan tenaga kerja ya? Cari pengasuh saja." Finn menoleh dan memutar bola matanya. "Gampang sekali kamu bicara. Kamu tahu berapa gaji pengasuh sebulan? 20 juta pun belum tentu ada yang mau." Ternyata anak ini juga tahu standar upah minimum. Aku pun memberitahu mereka bahwa aku tidak akan pulang dan akan bercerai dengan Hart. Finn makin gusar. "Kalau sampai ayahku ngamuk, dia bakal benar-benar menceraikanmu. Kamu kira kamu masih bisa cari suami baru? Kamu sudah tua." Tetangga di sebelah terus menguping. Dia akhirnya tidak tahan lagi dan mengambil sapu sambil menyerbu masuk. "Dasar nggak tahu terima kasih. Ibumu membesarkanmu dengan susah payah. Mulutmu itu busuk sekali. Pergi sana." Tetanggaku pun mengusir mereka. Ketika mereka tiba di depan pintu, aku memanggil Finn. Finn menantikan ekspresi menyesal pada wajahku. Namun aku hanya melempar barang yang dibawa mereka keluar. "Sana!" Finn menggertakkan giginya. "Oke, kamu yang suruh aku pergi. Jangan nyesal. Kamu gak mau jadi ibuku lagi." "Aku juga gak mau ibu sepertimu. Nanti aku minta ayahku menikahi Bibi Hera. Kamu bakal nangis darah." Aku tidak menyangka Hart menyuruh Hera tinggal di rumah. Dia berkata, "Ruth, aku gak bakal mengalah 2 kali." Hanya saja Hart masih tidak menyetujui perceraian. Alasannya karena dia tidak ingin dihujat orang karena bercerai di usia yang sudah tua. "Ruth, aku harus menjaga martabatku. Orang sepertimu gak ngerti soal martabat." Sebelum Hera pindah, Hart dan Finn mencari pembantu untuk membereskan kekacauan di rumah. Finn melakukan panggilan video untuk pamer. "Siapa suruh kamu gak pulang? Sekarang sudah ada yang menggantikan posisimu. Kerjaanmu ini mudah saja. Gaji ayahku dan Bibi Hera sudah cukup untuk membayar pembantu. Orang kampungan seperti kalian paling suka gaji kecil seperti ini." Aku hanya menyimak. Pada saat yang sama, aku merekam obrolan kami seperti yang diajarkan pada mahasiswa itu. Mereka bilang, aku harus mengumpulkan banyak bukti. Hari kedua, Hera tinggal di rumah. Dia menelponku. Nada bicaranya tetap sombong seperti biasa. "Ruth, kamu mau ambil barangmu sendiri atau mau kubuang? Barang-barangmu itu gak berkualitas." Hera melakukan panggilan video.
Aku bisa melihatnya memakai piyama sutra bertali, rambut panjangnya tergerai. Aku bilang, aku akan pulang untuk mengambilnya. Ketika dalam perjalanan pulang, aku menelpon polisi. Pak, ada yang masuk rumahku tanpa izin. Hera ditahan oleh polisi. Teriakannya memenuhi seluruh gedung. Atas dasar apa kalian menangkapku? Hera sungguh panik. Aku nggak memasuki rumah orang sembarangan. Aku ini. Hera sulit mengungkapkan hubungannya dengan Har. Dia menggertakkan gigi sambil meneruskan. Pemilik rumah ini adalah temanku. Dia memanggilku kemari untuk ngobrol. Aku masih merekam obrolan kami. Aku berdecak, lalu membantah. Jangan bicara omong kosong. Suamiku adalah profesor. Dia nggak mungkin punya teman yang nggak berwawasan sepertimu. Mana mungkin ada orang berwawasan memakai pakaian seperti itu untuk mencari teman lawan jenisnya. Kamu pasti mau merayu suamiku kan? Hera seolah-olah ingin melahapku hidup-hidup. Ruth, jangan pura-pura bodoh. Polisi tidak memberinya kesempatan lagi. Bagaimanapun, aku punya akta nikah. Aku baru pemilik rumah ini. Sementara itu Hera yang tidak punya keluarga hanya bisa meminta bantuan dekan untuk menjaminnya. Ketika dekan tiba, dia menatap Hera yang rambutnya berantakan dan memakai terusan bertali. Penampilannya ini tidak terlihat seperti dosen yang elegan. Aku buru-buru meminta maaf. Maaf sekali Bu Hera, biasanya kamu selalu berpenampilan anggun. Aku jadi nggak bisa mengenalimu karena pakaianmu begitu terbuka. Hera menggertakkan giginya dengan berang. Sekarang sudah zaman modern. Suka-suka orang mau berpakaian seperti apa. Oh, aku baru ingat. Kamu cuma ibu rumah tangga yang gak punya wawasan. Sebagai ibu rumah tangga, kamu gak boleh memfitnah orang seperti ini. Kamu harus minta maaf padaku. Kamu harus minta maaf di hadapan semua orang. Aku buru-buru mengangguk. Ya, sekalipun harus meminta maaf di hadapan para pemimpin, aku tetap akan melakukannya. Tapi syaratnya adalah kamu gak punya niat jahat padaku. Aku mengabaikan tatapan Hera yang dipenuhi niat membunuh. Lalu menatap polisi dan berkata, Pak, aku sudah periksa semuanya. Ada laptop yang hilang di rumahku. Tolong bantu aku cari. Di dalam ada data penting suamiku. Hart yang menerima kabar ini buru-buru datang. Begitu sampai dia langsung membentakku dengan dingin. Ruth, kamu keterlaluan sekali. Aku tahu kamu iri pada Bu Hera. Tapi kamu gak seharusnya memfitnahnya dengan cara seperti ini. Kamu cuma membuat para polisi capek. Aku yang mengundang Bu Hera ke rumah untuk berdiskusi. Kamu malah menindasnya. Sampai seperti ini, kamu harus minta maaf pada Bu Hera. Hera menatapku dengan murka. Hart menghibur. Jangan marah ya. Dia memang wanita gila yang gak punya pendidikan. Ketika polisi bertanya tentang laptop, Hart seketika merasa agak panik. Namun dia segera menenangkan diri kembali. Gak hilang kok, ada di asramaku Pak. Jangan percaya omongan istri bodohku ini. Dia terlalu senggang di rumah, jadi buat onar. Sambil berbicara, Hart menggeleng seolah-olah kesabarannya sudah hampir habis. Polisi akhirnya menemukan laptop Hart di asrama. Aku langsung maju untuk memeriksa, tetapi video itu sudah hilang. Sepertinya Hart telah memindahkannya. Hart menatapku dengan tatapan merendahkan lalu menegur. Aku nggak memintamu menjagaku atau membantu anak-anak. Setidaknya jangan membuat kerepotan untukku. Ekspresi Hera kembali terlihat angkuh. Laptopnya sudah ketemu, sekarang kamu harus memulihkan nama baik. Bagi orang berpendidikan seperti kami, reputasi adalah yang terpenting. Karena desak, aku terpaksa menyetujui untuk meminta maaf di depan publik pada rapat universitas minggu depan. Keesokan hari, para mahasiswa jurusan hukum tiba-tiba menelponku. Mereka berseru, Bibi, kamu dihujat di internet. Ada yang merilis berita di internet, mengatakan aku membuat onar. Karena kecemburuan dan kecurigaanku, aku sampai menyuruh polisi menangkap Hera. Bahkan, aku memaki dengan kasar dan menuduhnya mencuri laptop. Citra Hera sangat baik di universitas. Itu sebabnya berita ini membuat para mahasiswa kesal. Semua orang menuntutku untuk meminta maaf kepada Hera. Finn turut bersuara. Dia bukan hanya menyuruh orang-orang memblokirku, tetapi juga menerima wawancara dari akun gosip. Finn menghela nafas di depan kamera dan berkata, apa kalian tahu betapa menakutkannya seorang ibu yang terus berusaha mendapat perhatian? Ayahku mengajar dengan giat sepanjang hidupnya. Selain mengajar, hanya ada keluarga di hatinya. Tapi, ibuku malah menjadi terobsesi karena merasa rendah diri. Karena merajuk, dia mencoba mencoreng nama baik ayahku. Bu Hera sampai terlibat kali ini. Aku benar-benar tak berdaya menghadapi ibu seperti ini.
Hera juga mengunggah sesuatu di akun sosial medianya. Kebenaran akan terungkap, wanita tidak saling menyakiti. Unggahan ini langsung membuatnya mendapat pujian. Ada juga yang ingin mewawancarai Har, tetapi Har menolak. Aku cuma pengajar. Masalah keluarga sebaiknya nggak diumbar. Aku mewakili seluruh keluargaku untuk minta maaf kepada Bu Hera. Aku juga akan membujuk istriku untuk meminta maaf. Orang-orang mengatakan sayang sekali pria sebaik Har menikah dengan wanita picik sepertiku. Ketika masalah ini mencapai puncaknya, Har datang untuk mengobrol denganku. Ini pertama kalinya dia datang ke rumahku. Dia melihat sayuranku yang tumbuh dengan sehat, serta ayam dan bebekku yang montok. Kemudian, dia langsung duduk. Ruth, sudah cukup ngambeknya. Aku bakal mengalah sekali lagi. Ikut aku pulang. Maka aku akan melupakan semua yang terjadi dan kita bisa hidup bersama seperti sebelumnya lagi. Aku dan Hera sudah tua. Kami gak ingin buang-buang waktu dan energi untukmu. Pulanglah. Hera adalah wanita yang murah hati, gak sepertimu. Kemudian Har menarik nafas dalam-dalam dan meneruskan. Aku bisa pindah ke desa kalau kamu mau. Aku dan Hera juga sudah bekerja keras selama ini. Kalau kamu gak cocok dengan kehidupan di kota, kami yang pindah ke desa. Aku menatap pria tua beruban yang duduk di hadapanku. Saking kesalnya aku tergelak. Har, maksudmu aku harus lanjut melayani kalian sekeluarga, bahkan Hera juga? Kalian semua manusia berhati busuk. Kalian sudah tua, tapi masih begitu pintar bermain. Sebaiknya kamu berkaca dulu. Rumahku jadi bau gara-gara kamu kemari. Pergi sana. Kali ini tidak perlu tetanggaku yang turun tangan. Aku mengambil sapu untuk mengusir Har. Har pun ketakutan hingga buru-buru berlari. Nahasnya, dia tidak sengaja tersandung. Setelah diopname, Har langsung menerima wawancara sambil menutup wajahnya dengan tangan. Dia terisak-isak. Keluarga aku benar-benar sial. Finn menelponku, jangan gak tahu diri. Kalau kamu terus keras kepala begini, aku bisa menyuruh polisi menangkapmu. Tindakanmu ini sudah termasuk melukai orang secara sengaja. Ketika hujatan makin merajalela, aku melakukan siaran langsung. Para mahasiswa jurusan hukum memberiku isyarat tangan oke. Aku berucap dengan perlahan. Aku adalah wanita picik yang terus kalian gosipi belakangan ini. Besok, aku akan meminta maaf kepada Bu Hera di depan umum sekaligus melakukan siaran langsung. Usai mengatakan ini, aku langsung mematikan siaran langsung. Finn mengirimiku pesan. Akhirnya kamu menyadari kesalahanmu. Cepat datang ke rumah sakit untuk merawat ayahku. Aku tidak mungkin pergi ke rumah sakit. Bagaimanapun aku harus membuat persiapan untuk besok. Aku tiba di lokasi sesuai jadwal. Yang hadir bukan hanya para pemimpin, juga para mahasiswa yang dihasut oleh Hera. Hera berdiri di barisan paling depan sambil menatapku dengan sombong. Finn mendorong Har yang duduk di kursi roda. Keduanya bertingkah seolah-olah mereka adalah pemenangnya. Aku memberitahu mereka bahwa aku telah menyiapkan PPT untuk pernyataan minta maaf. Seketika, orang-orang tertawa mendengarnya. Finn pun memaki. Buat malu saja. Hera bersikap seolah-olah dirinya sangat murah hati. Bu Ruth, aku tahu kamu gak bisa menerima perubahan Saman. Makanya kamu terus memikirkan cara untuk memulihkan martabatmu. Sebenarnya gak perlu kepercayaan diri datang dari diri sendiri. Aku tidak menghiraukan Hera. Di sisi lain, para mahasiswa yang datang bersamaku membantuku mencolok USB supaya terhubung dengan layar lebar. Finn bertanya dengan heran, apa yang kalian lakukan? Para mahasiswa itu tidak meladeninya. Finn ingin mendorong mereka. Salah satunya sontak bertanya dengan ekspresi suram, Pak, kamu yakin ingin menyentuhku tanpa izin? Hart langsung membentak Finn. Bagaimanapun, Hart yang merupakan profesor tidak ingin kehilangan martabatnya. Aku berdehem sebelum berkata, namaku Ruth. Aku istri Pak Hart. Hari ini aku datang untuk meminta maaf kepada Bu Hera. Maaf, aku telah merebut posisimu selama ini. Gara-gara aku, kamu yang sudah berusia 70 tahun masih harus menjadi pelakor. Begitu ucapan ini dilontarkan, semua orang sontak tercengang. Hart pun menyergah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Namun, seiring dengan video ditampilkan, orang-orang pun terdiam dan memasang ekspresi tidak percaya. Meskipun video itu sangat singkat, semua orang bisa melihat ekspresi Hart dan Hera yang terbang ke awang-awang. Sebelum orang-orang bereaksi, video itu telah hilang dan digantikan oleh audio. Saat Hart dan Finn menelponku, segera orang-orang memahami apa yang terjadi.
Pada saat yang sama orang-orang yang hadir di sini menerima tautan di ponsel mereka. Begitu diklik, ternyata ini adalah video yang sangat jernih, tanpa sensor apapun. Para mahasiswa yang berteduh di rumahku mengenal mahasiswa jurusan komputer. Mereka tahu Hart telah memindahkan datanya, jadi saat aku menemukan laptop Hart hari itu, aku diam-diam mencolok USB. Hanya dalam beberapa detik, semua data yang pernah ada berhasil diretas. Setelah itu, mudah saja untuk membuat tautan yang dikatakan orang memang benar. Masa depan ada di tangan generasi muda. Di tengah-tengah kekacauan, aku memarahi mereka tidak tahu malu. Aku juga menceritakan pengalaman hidupku selama puluhan tahun ini. Setiap adegan seolah-olah ada di depan mataku. Setelah mengungkapkan semua unek-unekku, aku merasa sangat lega. Tangisanku yang pecah membuat semua orang bersimpati padaku. Kini target kemarahan publik bukan lagi aku melainkan mereka. Tiba-tiba, Finn mengambil tindakan. Dia membentak Hart dan Hera. Kalian ini sudah tua, tapi masih begitu nggak tahu malu. Finn menendang kursi roda Hart, lalu hendak menjambak rambut Hera. Kukira kamu wanita baik-baik, jangan harap wanita genit sepertimu bisa jadi ibuku. Hart yang terjatuh buru-buru meraih pergelangan tangan Finn. Anak kurang ajar, hentikan. Dia ibumu, ibu kandungmu. Kamu gak takut dihukum langit? Di luar dugaanku, Hera tiba-tiba menendang kepala Hart. Dasar brengsek, ternyata kamu merekam semuanya. Hart memegang kepalanya dan menyerga. Selama bertahun-tahun ini aku membantumu menjaga anakmu. Hidupku hancur karena kamu. Memangnya aku gak boleh merekamnya untuk dilihat sendiri? Ketiga orang itu malah bertengkar. Saat ini terdengar suara sirine polisi. Polisi pun menghentikan kekacauan yang ada. Kemudian kisah mereka terus beredar di akun gosip. Finn memang anak kandung Hera. Karena beberapa alasan khusus, tahun itu Hera dan Hart sama-sama datang ke sebuah desa. Hart langsung jatuh cinta kepada Hera, tetapi Hera mengabaikannya. Di tengah lingkungan hidup yang sulit, Hera tidur dengan seorang preman desa. Tanpa diduga dia hamil. Hera tidak dapat melakukan aborsi karena masalah kesehatan. Namun dia mendapat kabar bahwa dirinya harus segera pulang. Hera tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan Hart. Hart, tolong bantu aku. Aku gak bisa membawa anak ini pulang. Di tengah pelukan dan ciuman hangat, Hart merasa dirinya adalah seorang pahlawan. Mereka tidak menikah karena Hera langsung menikah dengan pria lain setelah pulang ke kota. Suaminya adalah seorang kepala bagian dan sangat suka berfoya-foya. Tahun kedua pernikahan, suaminya divonis 20 tahun penjara karena menerima suap. Hera berkali-kali meminta cerai, tetapi suaminya menolak. Bahkan suaminya mengatakan akan membunuhnya setelah keluar dari penjara. Karena takut, Hera terpaksa meminta perlindungan dari Hart. Selama bertahun-tahun ini, dia tidak berani pulang karena takut ditemukan oleh suaminya, yang merupakan mantan narapidana itu. Pada akhirnya, Hart dan Hera dipecat dari universitas karena dampak yang terlalu buruk. Reputasi Hera tercoreng, orang-orang terus menghujatnya. Bahkan, penjual sayur tidak ingin menjual dagangannya kepada Hera. Memangnya orang yang berpendidikan sepertimu makan nasi? Aku kira kamu cuma makan burung. Dengan demikian, Hera yang sudah tua terpaksa belajar cara memesan makanan dengan aplikasi. Suatu hari dia membuka pintu untuk mengambil makanan. Tiba-tiba, pintu ditahan seseorang dan terdengar suara tua. Istriku, aku mencarimu selama ini. Aku akhirnya menemukanmu. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang melihat Hera lagi. Hanya saja karena dia tidak punya keluarga, tidak ada yang melapor polisi untuk mencarinya. Kemudian ada orang yang mengatakan pernah melihat seseorang seperti Hera di desa. Orang itu diikat di halaman layaknya binatang. Finn dipenjara karena membuat onar di tempat umum. Istrinya langsung meminta cerai. Keduanya sama-sama tidak menginginkan hak asuh anak. Finn mencoba mencari pengacara supaya bisa bebas. Namun ketika orang-orang melihat informasi pribadi Finn, tidak ada yang berani menerima karena takut reputasi mereka ternodai. Finn yang dipenjara pun bersikeras menelponku. Suruh ibuku datang untuk menjaminku. Ibuku gak mungkin mengabaikanku. Aku benar-benar pergi tetapi untuk melakukan tes DNA. Finn berteriak, "Ibu, kamu gak boleh mencampakkanku begitu saja. Sekarang aku sudah tahu, cuma kamu yang bisa kuandalkan. Kamu baru sandaranku dan ayahku." Aku meliriknya dengan jijik. "Jangan sembarangan panggil, aku bukan ibumu. Sial sekali kalau aku punya anak sepertimu." Finn hampir berlutut di lantai. "Kamu gak mau aku dan ayah lagi. Kamu tega mencampakkan kami." Aku berdecak.
Aku masih mau ayahmu. Kalau kamu, gak usah lagi deh. Lagian kamu gak punya hubungan darah dengan kami. Oh ya, aku lupa kasih tahu. Ayahmu gak pernah mengurus prosedur adopsi. Jadi menurut hukum, kita ini gak punya hubungan apapun. Finn menatapku dengan tatapan tidak percaya. Dia terduduk lemas di kursi, lalu menggebrak meja secara gila-gilaan. Hingga akhirnya polisi membawanya pergi. Sementara itu Hart, yang pinggulnya patah, menjadi sekarat setelah terjatuh di kursi roda. Dia berbaring sambil berkata dengan lemas, "Ruth, aku sudah pikir matang-matang. Aku setuju untuk bercerai. Aku gak mau menjadi bebanmu. Bantu aku cari pembantu. Kita pisah baik-baik." Aku tersenyum dan meletakkan handuk panas di wajahnya. Ketika mendengarnya merintih kesakitan, senyumanku makin lebar. Aku gak ingin cerai. Kamu sudah tua, entah berapa lama lagi kamu bisa hidup. Jadi, aku layani kamu saja, ucapku. Wajah Hart yang merah seketika dipenuhi ketakutan. Para mahasiswa jurusan hukum itu ingin membantuku mengajukan gugatan, namun mereka belum memenuhi kualifikasi. Mereka pun membantuku menghubungi dosen mereka. Dosen mereka adalah seorang profesor wanita. Dengar-dengar bayarannya sangat mahal. Setelah mendengar ceritaku, wanita itu mengernyit dan berkata, "Suamimu lumpuh. Kalian punya anak yang gak punya hubungan darah dengan kalian. Kalian juga gak punya kerabat lain. Kamu yakin mau cerai?" Aku awalnya tidak memahami maksud wanita itu, jadi mengangguk dengan penuh tekad. Wanita itu pun tertawa. "Ya sudah. Belakangan ini aku gak punya klien, aku bisa membantumu, tapi ingat, kamu cuma boleh mencariku." Ketika pulang untuk berkemas, aku kebetulan melihat beberapa sertifikat rumah di dalam laci. Ada juga buku tabungan Hart. Aku langsung menelpon profesor wanita itu. "Halo, maaf sekali, aku gak jadi cerai. Sepertinya Hart sangat mencintai Hera. Hera baru menghilang 2 bulan, tetapi Hart sudah meninggalkan dunia ini. Aku mengadakan upacara pemakaman dengan megah. Bagaimanapun, hal ini bisa mengangkat derajatku. Namun aku merasa Hart sangat suka kebebasan, jadi aku tidak mengubur gucinya. Ketika keluar, aku langsung membuang abunya ke saluran pembuangan air. Finn beberapa kali mencariku setelah bebas dari penjara. Kadang dia berlutut dan memohon maaf kepadaku. Kadang dia memaki, kenapa ayahku nggak memberiku apapun. Tentunya, Finn harus bisa membuktikan bahwa Hart adalah ayahnya. Setiap kali dia datang, aku akan menelpon polisi karena terlalu sering dia akhirnya dipecat dari perusahaannya. Kemudian aku mendengar kabar bahwa Finn mencari mantan istrinya. Sayangnya dia malah diusir dan dimarahi pecundang. Setelah itu aku mendengar penduduk desa bilang dia melihat Finn di tempat judi ilegal. Finn meminjam uang kemana-mana. Dengar-dengar dia terlilit hutang. Ada orang yang menyuruhnya. Orang itu bercerita dengan penuh semangat. Kemudian dia memberi isyarat memotong perut. Kami pun menyuruhnya untuk tidak sembarangan bicara, lalu melanjutkan pekerjaan masing-masing. Kini, desa kami telah menjadi desa wisata. Banyak yang menyediakan penginapan untuk turis. Namun aku hanya merenovasi rumah kecilku dengan uang yang kudapat dari menjual rumah di kota. Beberapa orang yang cocok denganku datang untuk mengobrol. Aku mengizinkan mereka menginap tanpa memungut biaya sepeser pun. Aku berbaring di kursi santai di halaman sambil menikmati pemandangan hijau di depanku. Aroma bunga semerbak, kicauan burung terdengar merdu. Aku hanya wanita desa biasa. Setelah menunda untuk waktu yang lama, aku akhirnya bisa memulai lembaran baru dan menikmati hidupku.